Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 331 Prajurit Istana Bela Diri. Setelah Jiang Chen menemukan bagian sekte pedang surgawi yang rusak, dunia Gletser tidak lagi menarik baginya. Segera setelah itu, ia membawa Raja Iblis Es dan mulai terbang ke arah yang mengarah ke dunia luar. Dengan jimat es hitam di tangannya, ia dapat dengan mudah merasakan di mana pintu keluar dunia itu. Berdasarkan permintaan Jiang Chen, Raja Iblis Es harus bersembunyi di dalam sebuah cincin penyimpanan. Jiang Chen memiliki banyak cincin penyimpanan, terutama karena ia telah merampok banyak orang sebelumnya. Cincin penyimpanan yang ia peroleh dari para prajurit jiwa tempur memiliki ruang yang jauh lebih besar daripada cincin penyimpanan biasa yang dimilikinya. Bahkan Raja Iblis Es yang sangat besar tidak akan memiliki masalah bersembunyi di dalam salah satu cincin tersebut. Tak lama kemudian, Jiang Chen meninggalkan dunia Gletser. Ia pikir ia akan tiba di bagian terdalam Pulau Es, tetapi sayang, saat Jiang Chen keluar, ia disambut dengan lingkungan tandus lainnya. Sepertinya aku belum mencapai ujung gerbang kekosongan. Ayo kita lanjutkan saja. Jiang Chen tidak punya pilihan selain terus terbang. Dia percaya bahwa terlepas dari gerbang mana yang dia pilih untuk dilewati, semuanya pada akhirnya akan mengarah ke tempat yang sama, bagian terdalam dari Pulau Es. Jiang Chen juga akhirnya mengerti mengapa dia adalah satu-satunya orang yang bisa melihat gerbang kekosongan, itu karena kekuatan pemanggil yang datang dari area di belakang gerbang kekosongan, pedang suci surgawi memanggilnya. Hasil panen Jiang Chen sangat besar setelah memasuki gerbang kekosongan. Jimat es hitam, piring perunggu lainnya, bagian pedang suci surgawi yang patah, dan dia juga menemukan bantuan besar untuk perjalanannya di masa depan, Raja Iblis Es. Jiang Chen sangat senang dengan semua hasil panen yang luar biasa ini. Di dalam dunia yang sunyi ini, suara gemuruh yang menakutkan terdengar dari mana-mana. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak dunia dan makhluk yang berbeda di dalam Pulau Es. Tampaknya pertempuran yang sulit akan segera terjadi. Lebih baik begini. Kuharap aku bisa bertemu beberapa binatang iblis sungguhan kali ini. Kekuatan obat dalam tubuhku mulai berefek, memperkuat fondasiku. Yang bisa kulakukan sekarang adalah membunuh semua binatang iblis ini dan menyerap jiwa iblis mereka, membentuk tanda naga baru di sepanjang jalan. Kuharap aku bisa mencapai alam inti ilahi akhir saat aku mencapai pusat Pulau Es ini. Jiang Chen bersemangat tinggi, dan tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Hanya dengan dirinya sendiri, dia sekali lagi terlibat dalam pertempuran yang sulit di dunia yang sunyi. Pada saat yang sama, di dalam gerbang kehidupan dan kematian, semua prajurit menghadapi situasi yang sama. Masing-masing dari mereka menghadapi semua jenis dunia aneh, dan semua jenis makhluk aneh. Tentu saja, ada beberapa yang cukup beruntung untuk menemukan beberapa harta karun yang berharga. Mereka yang memasuki gerbang kehidupan menyesal karena tidak memilih gerbang kematian, mereka merasa telah ditipu, gerbang kehidupan hanyalah umpan, sedangkan gerbang kematian adalah jalan nyata yang akan menuntun mereka ke kehidupan baru yang lebih baik. Namun, para pejuang yang memasuki gerbang kematian menyesal karena tidak memilih gerbang kehidupan. Mereka tahu gerbang kematian berbahaya sebelum mereka masuk, jadi mereka hanya berpikir itu adalah hal yang tepat bagi mereka ketika menghadapi begitu banyak risiko yang mematikan. Faktanya, tidak peduli gerbang mana yang mereka masuki, baik gerbang kehidupan atau gerbang kematian, mereka semua menghadapi situasi yang sama, dan tidak ada yang lebih beruntung dari yang lain. Jika mereka benar-benar ingin mendapatkan harta karun, mereka harus melalui semua ujian. Di dalam gerbang kematian, Lingdu yang masuk bersama Sangguan Yilong telah berpisah dengan mereka. Semua orang dari klan Sangguan telah memasuki ruang keabu-abuan, dan tidak ada apapun di dalam ruang ini. Bahkan tidak ada makhluk yang dapat ditemukan. Suasananya sunyi senyap, namun sangat menakutkan dan suram. Saudara Yilong, tempat kumuh ini benar-benar menjijikkan, kita bahkan tidak dapat menemukan sehelai rambut pun di tempat ini. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu berjalan-jalan, kita masih tidak dapat menemukan jalan keluar, mungkin tidak ada. Seorang pemuda dari klan Sangguan berkata. Dari kata-katanya, orang bisa dengan mudah mengetahui betapa frustrasinya dia. Tepat sekali. Tempat hantu macam apa ini? Kami melewati gerbang kematian untuk membunuh ketiga bajingan itu, tetapi sekarang, kami bahkan tidak dapat menemukan mereka, dan kami terjebak di tempat aneh ini. Kapan kami bisa pergi? Orang lain mengeluh. Berhentilah mengeluh, teruslah mencari jalan keluar, kita harus menemukan jalan keluar. Sangguan Yilong mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Kelompok itu terus terbang ke depan. Setelah terbang beberapa ratus kilometer lagi, masih belum ada tanda-tanda jalan keluar, mereka masih dikelilingi oleh lingkungan kelabu yang sama. Saudara Yilong, lihat, kita menabrak prasasti batu itu lagi. Seorang murid muda mengarahkan jarinya ke sebuah lempengan batu yang tidak jauh dari mereka. Lempengan batu itu tingginya sekitar 3 meter, dan warnanya juga abu-abu, mirip dengan lingkungan di sini. Sial, kita sudah menabrak prasasti batu yang sama berkali-kali.
Kurasa kita hanya berjalan berputar-putar selama ini, dan prasasti batu ini sebenarnya hanya penanda di sini. Yang lain berkata dengan nada tertekan. Prasasti batu sialan ini. Melihatnya saja membuatku marah. Pecahkan saja. Sang Guan Yilong juga sangat marah. Terjebak dalam lingkungan yang membosankan seperti ini, tidak peduli seberapa sabarnya seseorang, ia akhirnya akan menjadi frustrasi juga. Sang Guan Yilong berubah menjadi jejak cahaya dan muncul di depan lempengan batu. Telapak tangannya bersinar dalam cahaya keemasan, dan melepaskan earth shattering palm yang menghantam lempengan batu dengan suara keras. Prasasti batu itu pecah berkeping-keping setelah ledakan keras itu. Ding! Setelah terdengar bunyi dentuman, sebuah benda berat jatuh ke tanah. Semua orang dari klan Sang Guan langsung melihat benda itu secara bersamaan. Saudara Yilong, lihat, ada sesuatu yang jatuh dari prasasti batu itu. Seseorang berseru. Sang Guan Yilong juga terkejut. Ia mengarahkan telapak tangannya ke benda itu, lalu muncul daya isap, menarik benda itu ke dalam genggamannya. Saat benda itu mendarat di telapak tangannya, ia langsung merasakan beratnya yang sangat besar, dan ekspresinya pun berubah. Itu hanya piring perunggu kecil, tapi beratnya lebih dari 1000 jin. Sepertinya itu sesuatu yang tidak biasa. Sang Guan Yilong terkejut. Saudara Yilong, ini terlihat seperti piring perunggu pecah biasa, menurutku itu bukan masalah besar. Seseorang berkomentar. Piring perunggu yang pecah itu tampak luar biasa, dia tidak melihat sesuatu yang aneh pada piring itu. Saudara Yilong, lihat, kabut abu-abu itu menghilang. Seseorang berteriak kaget. Baru sekarang semua orang menyadari kabut abu-abu itu menghilang. Setelah prasasti batu itu hancur, kabut abu-abu yang terus-menerus melayang di tempat ini mulai menghilang dengan cepat, dan udara pun menjadi lebih jernih. Jadi ini semua karena lempengan batu ini. Kita baru bisa meninggalkan tempat ini setelah lempengan batu itu pecah. Karena lempengan perunggu ini jatuh dari lempengan batu, saya yakin pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Mari kita simpan saja untuk saat ini. Sang Guan Yilong meletakkan piring perunggu itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia membawa semua orang dari klan Sang Guan dan melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka selanjutnya adalah menemukan Han Yan dan yang lainnya. Namun, mereka mengerti bahwa kecuali mereka benar-benar beruntung, akan sangat sulit untuk bertemu dengan ketiganya di tempat ini, apalagi membunuh mereka. 2 hari kemudian, beberapa pria dengan kultivasi luar biasa tiba di ujung jalan, dan mendekati pusat Pulau Es. Di dalam gerbang kekosongan, Jiang Chen bertarung terus-menerus tanpa henti selama 2 hari, tetapi tidak banyak yang bisa dia dapatkan. Tidak ada satupun binatang iblis di sini yang kuat, tidak ada satupun dari mereka adalah iblis jiwa tempur, dan dengan kultivasi Jiang Chen, menyerap jiwa iblis inti ilahi tidak banyak membantu, yang membawanya ke situasi yang mengerikan. Setelah bertarung tanpa henti selama 2 hari dan membunuh banyak sekali binatang iblis, Jiang Chen telah menyerap banyak sekali jiwa iblis, yang hanya memberinya 40 tanda naga lagi. Dia masih membutuhkan 60 tanda naga untuk menerobos ke alam inti ilahi akhir. Sialan, skill transformasi naga benar-benar skill yang gila, itu mengubahku menjadi lubang tanpa dasar. Sepertinya akan sulit bagiku untuk menerobos ke alam inti ilahi akhir kecuali aku menemukan jiwa iblis jiwa tempur. Lupakan saja, aku bisa merasakan bahwa aku sudah mendekati akhir jalan ini, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Jiang Chen merasa sangat muram saat ini. Jalan kultivasinya sangat sulit, dan ia mulai khawatir tentang masa depannya. Ia baru berada di alam inti ilahi saat ini, dan sudah sangat sulit untuk menembus ke tahap berikutnya. Tepat di tengah Pulau Es, terdapat sebuah pagoda yang tinggi dan kuno. Pagoda ini memiliki 7 tingkat, dan banyak sekali rune misterius yang terukir di dindingnya. Permukaan pagoda itu berkarat, dan tampak tua. Jelas, pagoda itu sudah ada sejak lama. Saat ini, sekitar 50 km dari pagoda kuno, 2 gerbang ilusi mulai bergoyang. Dari waktu ke waktu, beberapa orang akan keluar dari gerbang ini. Tidak lama setelah itu, lebih dari 100 orang telah keluar dari kedua gerbang, dan masih ada lebih banyak orang yang datang. Wahaha, ayah akhirnya keluar dari gerbang itu. Ayah akhirnya sampai di pusat Pulau Es. Risiko dan peluang ada berdampingan. Aku hampir mati di gerbang kehidupan, tetapi untungnya aku berhasil menembus tahap berikutnya di saat-saat terakhir, alam inti ilahi akhir. Sepertinya aku orang yang sangat beruntung, aku yakin aku akan mendapatkan beberapa manfaat yang tak terbayangkan di Pulau Es ini. Kedua gerbang ilusi ini adalah pintu keluar untuk gerbang kehidupan dan kematian. Mereka yang keluar dari sana sebagian besar telah mengalami situasi hidup dan mati. Banyak dari mereka yang terluka, dan beberapa telah memperoleh manfaat besar, yang menyebabkan kultivasi mereka meningkat secara signifikan. Terlepas dari gerbang mana, mentalitas mereka yang telah keluar telah meningkat secara signifikan. Bahkan tanpa memperoleh harta apapun, mereka akan mampu menjadi seseorang yang hebat dengan kegigihan mereka sendiri. Aku tidak tahu kemana ketiga bajingan itu pergi. Pada akhirnya, kami tetap tidak menemukan mereka.
Di bawah pimpinan Sangguan Yilong, orang-orang dari klan Sangguan keluar dari gerbang kematian. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi muram yang sama. Ling Du juga ikut keluar bersama mereka. Raut wajahnya juga tidak bagus, dia telah melalui beberapa pengalaman buruk di gerbang kematian. Dia telah terjebak dalam beberapa situasi sulit, dan bukan saja dia tidak bertemu dengan Han Yan dan kelompoknya, dia juga tidak menemukan harta karun yang bagus. Dia hanya memperoleh piring perunggu yang pecah, dan dia tidak tahu apa kegunaannya. Tepat pada saat ini, kedua gerbang mengeluarkan suara berdengung pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, beberapa pria dengan kultivasi yang kuat berlari keluar dari gerbang. Ketika orang-orang ini meninggalkan gerbang, kecepatan mereka yang luar biasa langsung membawa angin kencang. Dalam sekejap mata, ada 8 pria yang keluar dari gerbang. Masing-masing dari mereka adalah seorang pejuang jiwa tempur, dan 2 pria terkemuka bahkan adalah pejuang jiwa tempur menengah. Faktanya, hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang diizinkan memasuki tempat ini. Berada di ranah jiwa tempur menengah pada usia ini, mereka hanya bisa digambarkan sebagai monster. Di seluruh benua timur, mereka dapat dianggap sebagai jenius teratas. Kedelapan prajurit ini masing-masing memiliki ekspresi bangga yang sama di wajah mereka. Itu adalah kebanggaan yang terpancar dari lubuk hati mereka. Tentu saja, mereka memiliki kualifikasi untuk merasa bangga, karena mereka semua berasal dari tempat yang sama, Istana Bela Diri.